Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Kapan berlakunya Kitab Undang Hukum Pidana Baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Bunyi ketentuan pada Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberlakuan Kitab Undang Hukum Pidana Baru akan berlaku secara efektif setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkannya, yaitu terhitung mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari tahun 2026. Bagaimana kedudukan undang-undang maupun peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru? Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru memberikan dampak yang signifikan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana, baik itu perundang-undangan maupun peraturan daerah. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mengatur bahwa terhadap perundang-undangan maupun peraturan daerah yang mengatur tindak pidana yang telah berlaku di masyarakat, perlu melakukan penyesuaian dengan ketentuan Buku ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bagaimana cara penyesuaian yang dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru? Penyesuaian yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru adalah penyesuaian terhadap undang-undang maupun peraturan daerah yang memuat ketentuan tindak pidana yang dilakukan hanya melalui pengaturan dalam undang-undang. Artinya, setiap perundang-undangan maupun peraturan daerah yang sebelumnya mengatur ketentuan tindak pidana maka harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi penyesuaian yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki pengecuali terhadap ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Administrasi dan merujuk terhadap penjelasan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini diuraikan dalam penjelasan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan penjelasan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakomodir diterapkannya konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum terhadap beberapa tindak pidana yang dianggap memiliki sifat tindak pidananya sehingga dapat dikelompokkan dalam satu bab dan dinamai bab tindak pidana khusus yang dirumuskan secara umum atau tindak pidana pokoknya yang berfungsi sebagai penghubung antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan undang-undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tindak pidana dalam bab tindak pidana khusus. Dengan adanya bab tindak pidana khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat. Adapun pengecualian ini telah diatur secara tegas di dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memuat ketentuan yang berbunyi, Ayat 1. Bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap undang-undang dan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku ke-1 Undang-Undang ini. Ayat 2. Bahwa ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1. Diatur dengan undang-undang. Bagaimana penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, sedangkan penanganan tindak pidana tersebut sedang berjalan di tahap peradilan saat ini? Bahwa apabila suatu kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sedang dalam proses persidangan, maka ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan dipergunakan adalah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Namun pada sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru memberikan pilihan alternatif lainnya, yaitu apabila terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur tindak pidana dengan syarat bahwa undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, maka ketentuan tersebut dapat dipilih dalam proses peradilan. Ketentuan ini telah diatur pada Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi, bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.
Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru terdiri dari 2 buku dan terdiri dari 624 pasal. Yang meliputi sebagai berikut. 1. Buku 1 yang mengatur terkait aturan umum yang terdiri dari 6 bab dan 187 pasal, yang meliputi sebagai berikut. 1. Bab 1 tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bab 2 tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. 3. Bab 3 tentang pemidanaan, pidana dan tindakan. 4. Bab 4 tentang gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana. 5. Bab 5 tentang pengertian istilah. 6. Bab 6 tentang penutup. 2. Buku 2 yang mengatur terkait tindak pidana yang terdiri dari 37 bab dan 437 pasal yang meliputi sebagai berikut. 1. Bab 1 tentang tindak pidana terhadap keamanan negara. 2. Bab 2 tentang tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden. 3. Bab 3 tentang tindak pidana terhadap negara sahabat. 4. Bab 4 tentang tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah. 5. Bab 5 tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum. 6. Bab 6 tentang tindak pidana terhadap proses peradilan. 7. Bab 7 tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. 8. Bab 8 tentang tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang. 9. Bab 9 tentang tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan. 10. Bab 10 tentang tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. 11. Bab 11 tentang tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. 12. Bab 12 tentang tindak pidana pemalsuan materai, cap negara, dan tera negara. 13. Bab 13 tentang tindak pidana pemalsuan surat. 14. Bab 14 tentang tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan. 15. Bab 15 tentang tindak pidana kesusilaan. 16. Bab 16 tentang tindak pidana penelantaran orang. 17. Bab 17 tentang tindak pidana penghinaan. 18. Bab 18 tentang tindak pidana pembukaan rahasia. 19. Bab 19 tentang tindak pidana terhadap kemerdekaan orang. 20. Bab 20 tentang tindak pidana penyelundupan manusia. 21. Bab 21 tentang tindak pidana terhadap nyawa dan janin. 22. Bab 22 tentang tindak pidana terhadap tubuh. 23. Bab 23 tentang tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan. 24. Bab 24 tentang tindak pidana pencurian. 25. Bab 25 tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. 26. Bab 26 tentang tindak pidana penggelapan. 27. Bab 27 tentang tindak pidana perbuatan curang. 28. Bab 28 tentang tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha. 29. Bab 29 tentang tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung. 30. Bab 30 tentang tindak pidana jabatan. 31. Bab 31 tentang tindak pidana pelayaran. 32. Bab 32 tentang tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan. 33. Bab 33 tentang tindak pidana penadahan, penertiban, dan pencetakan. 34. Bab 34 tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. 35. Bab 35 tentang tindak pidana khusus. 36. Bab 36 tentang ketentuan peralihan. 37. Bab 37 tentang ketentuan penutup.